Namo Buddhaya. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana serta kekuatan kebaikan dan kebajikan yang kita miliki, semoga kita semua dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, selalu hidup rukun, lancar dalam banyak usahanya, sejahtera dan bahagia. Semoga kita semua dijauhkan dari malapetaka dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat. Sungguh bahagia sekali malam ini saya bisa berhadapan dengan Anda dan mengunjungi wihara ini, karena yang terakhir kapan ya saya melakukan sama kasih setahun lalu atau 2 tahun lalu ini? Tahun lalu kan baik sakit saya di sini. Ya cukup lama. Ini karena dibaca oleh Pak Lili ini. Karena besok pagi saya sudah harus ke Parakan, dan hari Senin, Selasa, Rabu itu ada di Temanggung, ada rapat pimpinan Sangga. Kemudian masih melanjutkan perjalanan sampai ke Jakarta baru kembali. Malam hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai Pancabala, the way to success. Pancabala artinya 5 kekuatan yang merupakan jalan menuju sukses. Pertanyaannya, yang mana yang lebih tepat? Pancabala itu merupakan 5 kekuatan jalan menuju sukses, atau Pancabala itu adalah jalan menuju bahagia? Orang lebih senang mana? Wah, semoga Anda sukses. Kalau Anda sukses, Anda bahagia, betul ya? Sangat jarang orang mengatakan Anda bahagia. Sukses itu baru mengikuti. Nah, ini 2 pertanyaan, sukses dan bahagia ini. Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia baru sukses? Nah, ini adalah teka-teki. Pada umumnya orang mengatakan sukses dulu baru bahagia. Apa iya? Apa iya? Karena sukses itu selalu ukurannya adalah materi. Betul ya? Sukses itu ukurannya materi. Saya akan sukses. Orang dikatakan sukses kalau, selalu ada kalonya, belum tercapai. Jadi Anda ini belum sukses. Nah, manusia itu dibekali dengan fisik dan batin. Bekalnya orang murid UI, yaitu fisik dan batin. Batin itu ada intelektualitas, ada spiritualitas, yang ketiga itu ada unsur emosi, artistik. Wah, wihara ini termasuk artistik gitu. Ada wihara-wihara yang sifatnya fungsi, indahnya nggak ada. Pokoknya bisa dipakai, ibaratnya baju. Baju fungsinya baju bisa dipakai untuk menutup kain ini. Nanti ini nggak ada artistiknya ini. Sudah modelnya 2500, 2600 tahun. Coba bajunya ibu-ibu modelnya tahun berapa? Pasti yang terbaru ada. Tiap kali ke mall, matanya wah ada yang baru. Nah, ini ada 3 nih bekal manusia untuk hidup. 1 fisik, 1 batin daripada intelektualitas, spiritualitas, dan yang ketiga adalah artistik, seni, musik dan sebagainya. Nah, ini piranti ini mau diapakan ini? Kekayaan. Seringkali manusia menganggap, tadi sore tadi juga saya dapat SMS dari teman-teman di WA Group. Waduh, Anda bisa keluar negeri ya, karena ada uang dan ada dana. Saya kemudian saya jawab, nggak cukup. Nomor 1, meski apa yakin Anda punya uang, punya waktu, tadi apa ya, waktu ya, dana, waktu dan uang, apa bisa saya datang ke Solo?
Bisa. Atau Anda keluar negeri? Belum tentu. Yang nomor satu adalah Anda harus punya kesehatan. Kalau giginya sakit, iso tekan nang Solo disuruh dalam kelas. Aduh, ini apa-apa kalau wes guyu-guyu tok iki. Berarti opo iki? Nomor satu itu apa? Fisik ini harus sehat. Dengan badannya Anda sehat, baru bisa cari kekayaan, baru bisa menikmati hidup. Duit akeh ngata-ngata di rumah sakit, ayo enak hidup apa? Ngata-ngata ya, udah mau omitovo juga nggak bisa. Malah ketakutan, jangan-jangan sih mati ini gitu. Nomor satu, kita harus bersyukur kalau kita punya kesehatan. Ini kekayaan yang paling besar yang tidak dihargai oleh manusia. Sama dengan kita sekalian tidak pernah menghargai oksigen yang ada di lingkungan ini. Coba 1 menit aja gak boleh bernapas, dampaknya apa? Wah, sekarang anak muda-muda ya ada apa? Smash apa itu? Ditonjok itu supaya jantungnya berhenti sejenak gitu. Itu katanya ada kenikmatan yang tiada tara, katanya ada sensasi-sensasi. Itu orang barat itu memang dan kabeh gitu. Sedangkan kalau kita tidak bisa bernapas, tidak dapat oksigen, mati kita. Oksigennya menipis saja seperti di Tibet, kita menderita. Apalagi nanti kalau kita itu dibawa ke rumah sakit harus beli oksigen selama 1 bulan aja. Wah, duitnya habis itu. Tapi kalau tidak sakit, gak pernah menghargai. Berarti apa? Tidak ada kebahagiaan. Nah, piranti antara fisik, kemudian intelektualitas, spiritualitas, dan artistik ini harus kita pergunakan sebagaimana mestinya. Untuk apa? Mencapai sesuatu. Nah, katanya sesuatu itu ada kaitannya dengan keinginan, tanha. Wah, keinginan ini jumlahnya gak karu-karuan. Jumlahnya gak karu-karuan, mutunya gak karu-karuan. Sehingga apa? Orang selalu puas itu sebentar. Sudah itu mulailah tidak puas. Waduh, punya keinginan beli baju di mall. Waduh, sudah beli, merasa bangga. Bawa ke rumah, ternyata ada sobeknya sedikit. Hilang itu. Sedangkan menabungnya cukup lama. Nah, di sini letaknya. Jadi orang katakannya sukses itu apa? Ukurannya seringkali nomor 1 adalah materi. Materi itu ukuran sukses. Yang lain-lain itu bukan materi. Bigu itu gak pernah sukses. Karena apa? Materinya gak punya. Bajunya itu aja, gak pernah disetrika lagi. Keluarga saya itu heran, Bigu kok gak pernah disetrika, bajunya lungset gitu loh. Ya, jubah boleh lungset, tapi pikiran tidak boleh lungset. Coba umat awam, bajunya tidak pernah lungset, tapi pikirannya itu yang ngomong ya. Pikirannya lungset, duitnya banyak, lungset. Nah, jadi ujungnya itu apa yang dicari? Nomor 1, dengan bekal aset tadi, kekayaan, yang dicari adalah materi. Ini suatu kesalahan sangat umum sekali. Karena ukuran sukses, ukurannya sejahtera, ukurannya bahagia kalau cukup duitnya. Nomor 1 ukurannya memang sandang pangan, betul ya? Kenapa sandang pangan bukan pangan sandang? Kok kebalik ini? Sandang pangan, ya, bukan pangan sandang. Ayo, kalau ada sandangan di sini, ada pangan di sini, pilih mana coba? Pangan. Kenapa nggak sandang?
Karena Anda sudah sandangan. Coba seperti Adam dan Hawa, tidak sandangan. Ada makanan, ada sandang. Mana diambil dulu? Sandang dulu. Sandang, pangan, papan. Papan tempat tinggal. Para biku itu setiap malam, setiap mau makan, itu baca paritan, Gata-gata. Nomor 1, sandang. Saya memakai jubah ini sekedar untuk menutup badan supaya nggak telanjang. Saya menutup badan ini supaya tidak dingin, tidak kena angin. Saya pakai jubah ini supaya tidak kena nyamuk. Sandang. Baru kemudian makan. Nah, orang biku itu kalau makan bukan cari enak, enak. Apalagi enak tenan. Makan yang paling enak tenan itu seperti tadi pagi saya di Wong Solo. Mergo orang banyak. Nek bayar, waduh larang. Gak enak paling gitu di situ loh gitu. Mergo gak bayar bilangnya, enak, betul ya? Jadi makan yang paling enak itu makan gak bayar. Para biku ini makan gak pernah bayar gitu. Nah, di sini dicarinya sandang, pangan, kemudian papan, perenungan. Saya tinggal di Sinasana, tempat tinggal yang sederhana, sekedar dari terik, dari hujan, dari panas. Jadi bukan cari enak. Waktu saya dulu sebelum jadi biku, mencari enak, baju yang paling bagus, paling beda. Kadang-kadang malu kalau saya pakai baju begini. Pernah terjadi saya pakai baju, kemudian dalam ruangan ini ada tukang foto bajunya sama. Wah, saya langsung belisakan. Katanya wong ini kok bajunya sama dengan tukang potret gitu. Ganti juga enggak bisa. Betul nggak Ibu? Bisa terjadi begitu. Gerah. Coba kalau Ibu atau Bapak pakai baju, kemudian tukang becak bajunya sama gitu, pasti cepat-cepat pulang. Moh gitu. Udah langsung kasih ke pembantu gitu. Karena nggak mau disaingi. Nah, penginapan juga demikian, harus sederhana. Sehingga enak itu tidak ada lagi. Karena enak itu ada di dalam pikiran. Baju tadi, semula bangga begitu melihat orang lain menggunakan baju yang sama, derajatnya lebih rendah, langsung hilang. Makan katanya sering enak kalau tidak bayar. Tapi kapan enak itu? Waktu masih di mulut. Betul, makanan itu enak kalau masih di mulut. Betul tidak? Betul? Enggak betul. Mengapa saya katakan tidak betul? Waktu makanan masih dalam mulut, dikunyah-kunyah, aduh enak. Keluarkan aja sebentar aja, 1 detik, terus ada enaknya. Jijik, di mana enaknya? Katanya waktu di dalam mulut itu enak. Keluarkan aja dalam tempo 2 detik, masukkan kembali. Itu hilang namanya enak itu. Jadi enak itu ternyata tidak ada di situ. Kemudian ruangan. Aduh, lihat king coil, tempat tidurnya, AC-nya cukup dingin, karpetnya bagus, bisa tidur nyenyak. Nek duwe utang, gak iso turu. Tukang menagih dan kolektor datang nggak bisa turu. Saya juga punya pengalaman, semalam pun kadang-kadang nggak tidur sama sekali kalau ada masalah. Sekarang jadi biku, tidurnya nyenyak terus. Nggak mimpi aneh-aneh. Bangun tidur mukanya cerah, nggak kusut. Karena apa? Mau ada masalah. Nah, jadi dengan 5 piranti ini apa yang kita cari itu? Yang pertama tadi saya katakan materi, orang cari. Materi yang dicari adalah nomor 1, cash. Duit oke.
Kalau duitnya oke, masuk ke wihara, mukanya berseri-seri dah Bu. Kalau duitnya cekak, datang ke wihara, nyeret jalannya, dompetnya itu, wah cuma dikempit saja gitu. Mukanya sayu. Cash yang dicari itu ukuran sugih. Kemudian dicari yang kedua apa? Ukurannya kondo, rumah bertingkat. Wah di daerah Dharma Wangsa apa di mana, apartemennya di mana. Itu yang dicari nomor dua, derajatnya, ukuran suksesnya itu. Yang ketiga yang dicari adalah car, mobilnya apa, motornya apa. Antara rumah dengan kendaraan, mana yang didulukan? Kenapa kendaraan didulukan? Iso dipamer-pamer. Rumah nggak bisa dipamer-pamerki. Nek motor, mobil, wah anyar ya, wah mobilnya anyar mana ya? Karena apa? Kita butuh wah, dibagi orang lain. Nah kalau sering dibagi orang lain, lama-lama jadi wah, kakek wah. Mengapa kendaraan itu wah sampai Jakarta itu penuh? Bukan rumahnya yang dicari. Selalu kendaraannya wah enak ya, wah itu sugih loh, sukses loh, mobilnya baru ganti, masih berkredit ya. Urusannya lain. Yang dicari lagi apa? Yang lain, kredit card. Betul. Wah, kerja dompetnya dibuka, wah kredit cardnya banyak, bangga. Begitu dikembalikan, Pak, Bu, ada kredit card yang lain, berarti utangnya sudah banyak. Jadi kredit card banyak itu bangga, itu cara berpikir yang salah. Karena apa? Itu utangnya banyak. Dari lubang tutup lubang, setelah bingung didatangi debt collector karena gak bisa bayar. Lari-lari gak bisa tidur. Ada telepon jangan bilang kalau ada ketok-ketok bilang gak ada. Itu kredit card. Nah yang terakhir mencari itu klub. Ikut klub golf mana? Nah, saya dulu ikut golf itu. Sekarang jadi biku golok aja gak boleh. Kelompok klub, wah klub-klub yang khusus untuk di Jakarta ya, yang eksklusif luar negeri, dalam negeri. Itu ukuran tuh sukses tuh di situ. Yang semuanya itu nggak ada yang kekal. Sebentar berubah, sudah tuntutan baru, sudah berubah, tuntutan baru, terus menerus. Sehingga apa? Orang tidak pernah merasa bahagia. Senang ya, bangga ya, tapi cuma sejenak, sudah itu berubah. Nah, yang kita cari itu sukses atau bahagia. Nah ini, kalau kita mau punya kekayaan spiritual, maka yang nomor satu itu selalu akan dicari adalah bahagia. Hidupnya rukun, itu bahagia. Kalau cekcok itu cekcok karena cinta. Ibaratnya makan itu kalau nggak ada sambal itu nggak lego, itu nggak bahagia, senang, tentram. Ada kaitannya dengan ketentraman, kerukunan nomor satu. Ketentraman pikiran, tidak mudah tertekan, stres, tidak depresi karena nanti ke dokter jiwa. Tidak mempunyai kebencian, semua dimaafkan. Ini semua harus dicari kebahagiaan. Kalau Anda bahagia, Anda baru bisa sukses. Kalau Anda bahagia. Tapi kalau Anda tidak bahagia, apapun yang Anda capai tidak pernah memuaskan. Ini harus kita balik. Karena kita mempunyai
kekayaan spiritual. Nah, oleh karena itu pada waktu kita bangun tidur, fisik itu harus segar, harus tersenyum. Aku masih hidup. Injek bumi, bener gak saya injek bumi atau masih ngawang? Kalau ngawang, mau hati-hati tangannya tinggal begini loncat-loncat. Saya masih hidup, bersyukur saya masih hidup, masih bisa bernapas. Berarti apa? Saya masih bisa berkarya, mencari uang, mencari kesehatan. Kalau Anda nggak bisa bangun, nah itu penderitaan. Nah, kalau sudah bangun, nomor satu Anda memiliki kekayaan kesehatan. Kalau sudah bangun, seharusnya adalah saya harus mempunyai kekayaan spiritual. Yaitu tadi apa? Merasa bersyukur saya masih hidup. Saya masih bersyukur habis ini saya masih bisa melakukan banyak kebajikan. Kalau bisa sudah itu duduk memuja Buddha Dhamma Sangha, baca parita sedikit, meditasi, menenangkan pikiran. Supaya apa? Itu bekal kekayaan yang kedua yang harus kita miliki. Karena apa? Yaitu karena nanti saya ceritakan dari Pancabala ini. Itu nomor dua. Makanya orang Islam itu bangun tidur bukan ikut terus mandi, habis itu gosok gigi. Nomor satu adalah sholat. Berterima kasih kepada Tuhan atas hidup ini yang menghidupi, kemudian melakukan sujud persujudan. Itu kekayaan spiritual dimiliki dulu. Bekal yang kedua. Sudah itu berangkat pagi mandi, berangkat ke kantor, kekayaan intelektual, ke sekolah dan sebagainya, belajar. Itu intelektual. Karena hidup ini adalah selalu belajar. Life is learning. Life, L pertama, L yang kedua itu learning, belajar. Saya pun sampai hari ini tidak pernah selesai belajar. Di depan juga tuh ada buku di sini. Selalu belajar, belajar masak, belajar menjahit, belajar komputer. Bukan belajar nyolong, korupsi, EKTP. Waduh, coba saya ikut EKTP dapat 1 miliar atau 10 miliar saja. Waduh, lumayan bisa bantu wihara kalau gitu. Nah, intelektualitas yaitu apa? Selalu belajar. L yang kedua, life dulu, hidup, bersyukur. Kedua adalah learning, itu adalah belajar. Sudah itu apa? Waktu berangkat dari rumah atau selama dalam rumah, berangkat ke rumah, mulai serawung dengan orang-orang lain. Berkumpul, bertemu dengan orang lain, anak, istri, pembantu, tetangga waktu keluar, sudah itu di kantor, sudah itu dengan klien, ketemu dengan orang lain. Harus ada L yang ketiga, yaitu apa? Love, tersenyum, menyapa, buka sinar mukanya itu seperti matahari pagi. Sapalah semuanya. Ini adalah memberikan energi, membuat kita itu apa? Sehat, lahir batin. Jangan bangun tidur mencurang, kemudian bangkit marah-marah, ngomel-ngomel. Anak-anak bangun, wah sudah rusak satu hari itu. Ketiga itu love. Nah, orang itu baru bisa love, bisa tertawa kalau memiliki love, memiliki cinta kasih kepada orang-orang lain. Itu kekayaan, halal, kekuatan. Memiliki cinta kasih, orang yang salah dimaafkan. Jangan sampai Anda tidak pernah memaafkan, sakit sendiri. Sakitnya itu di sini, di sini, di sini. Katanya loh ya, kata lagi kan begitu. Yang direnungkan tidak pernah sakit, belum tentu sakit dia.
Tapi yang pasti saya sakit hati. Di mana sih sakit hati itu? Oh, hati itu liver tuh di sini loh. Kok gak pernah makan badai saya sakit hati loh ya. Wah, sakit kantong gitu namanya. Selalu makan sakit hati. Tapi kalau senang, aduh batin, saya lagi jatuh hati. Kenapa? Jantung hatiku saya. Selalu di sini. Itu penderitaan itu yang harus segera dilenyapkan kalau mau hidup bahagia. Karena kalau Anda tidak bahagia, Anda nggak mungkin bisa tersenyum. Anda tidak bisa bercanda sama orang lain. Itu tidak bahagia. Meskipun Anda dapat rezeki berapa nggak pernah puas. Wong saya inginnya hari ini untungnya 5 juta, dapatnya cuma 3 juta, ngomel. Ada suami istri juga, Bante dulu istri saya itu baik sekali, apapun keinginan saya dipenuhi. Sekarang beda Bante. Waktu saya kasih gaji saya, berapa gajimu? Udah taruh situ aja. Nah, ternyata dia itu istri saya orang kaya katanya. Berubah. Nah, kalau Anda mau punya love, maka hidup ini menjadi cemerlang. Nah, ini semua yang saya katakan kita belajar karena punya life, punya yang kedua learning, tetap mau belajar sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Nomor 1 adalah belajar bermanfaat untuk orang lain. Karena kita hidup ini selalu berhubungan dengan orang lain. Entah bapak, ibu, mertua, istri, anak, semua orang lain. Karena kita itu sejak dalam kandungan berasal dari orang lain. Karena apa? Waktu saya ada dalam perut, yang bikin saya itu, bapak ibu saya, itu mereka bikin juga berdua itu merupakan orang lain yang memiliki kasih dan sayang. Tidak mungkin bapak ibu itu bikin saya itu lagi bertempur, wah teman-teman itu nggak bisa. Pasti ada love. Pasti karena ada love, maka terjadilah hubungan, maka muncullah saya. Dan saya ini sejak dalam perut itu tergantung dari orang lain. Tergantung bapak, ibu, tergantung nanti suster membantu kelahiran, sudah itu pembantu belajar jalan, belajar bekerja, terus dengan orang lain. Jadi segala bentuk ilmu yang harus kita miliki itu harus nomor 1 untuk orang lain. Ayo, belajar kedokteran itu untuk siapa coba? Untuk orang lain. Belajar mukir untuk orang lain. Saya ceramah itu siapa? Coba saya mau ceramah sendirian tempatnya kosong. Edan dibanding. Edan itu. Ngomong diri ngarep ya. Saya pernah begitu. Karena apa? Belajar pidato. Mempersiapkan nanti saudara-saudara gimana. Saya bayangkan dulu. Sudah itu ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Itu lagi dan itu. Nah, dari keadaan LL ini, ya, maka kita itu selalu akan memperoleh apa? Happiness, bahagia. Nah, kalau bahagia, temannya banyak, sahabatnya banyak, kliennya banyak. Karena apa? Kita ramah, bukan rajin menjamah. Yang kita jamah itu apa? Feeling orang lain. Feeling orang lain. Gimana perasaan orang lain itu? Kita ramah dengan orang. Kalau kita ramah dengan orang lain, maka orang lain itu menyayangi kita, respect terhadap kita. Kalau kita cari prospek pun, ya sudahlah, paling sering pokoknya saya bantu bapak lah gitu. Seringkali kan ya teman-teman yang di prudensial dan sebagainya itu mengaku lah gitu ya. Sudahlah, karena kita itu baik dan sebagainya, sudahlah cari yang paling murah aja untuk mana? Ya ini kurang loh prospek, kita bantu. Ibu bapak jual toko,
Kalau tidak ramah, hancinya dipedes, ngomel melulu, diadu, nggak beli, ngomel melulu, karena dia datang rezeki nggak ada. Nah, kalau kita mempunyai hal demikian, kekayaan spiritual semacam ini, maka rezeki itu akan datang. Baru sukses itu muncul, yaitu tadi saya ceritakan pada Bapak Ibu tadi itu, trimo ing pandum. Apapun rezeki hari ini, saya syukuri, saya nikmati. Ada nasi putih tok, saya nikmati. Ada sate gulainya Pak Lili, tambah nikmat lagi. Tambah, apapun juga kita nikmati. Besok makannya seperti apa? Walau alam. Syukur kalau dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, ayo wes rezeki semono gitu. Trimo ing pandum ini loh bahasa Jawanya itu. Di Kristen, di Katolik juga, berilah kami rezeki pada hari ini. Kan doa Yesus itu begitu. Bukan minta rezeki pada besok lusa. Tidak ada. Rezeki pada hari ini. Soal besok kita cari sebaik-baiknya dengan bekal pancabala. Jadi jangan salah melihat, menilai bahwa cari sukses dulu baru bahagia. Dengan demikian maka pancabala ini adalah the way to happiness. Bahwa pancabala ini adalah jalan menuju kebahagiaan. Kalau Anda merasa bahagia dalam kondisi apapun juga, saya bahagia balik walaupun istri saya pesek. Ada mengatakan balik saya akan bahagia kalau wah istri saya itu giginya mancung, terus giginya juga mancung. Apanya lagi dagunya mancung. Coba Anda gambar itu, semuanya serba mancung gitu. Jelek. Dahinya mancung, nonongan ya. Kan ada kelihatan jalan nonongan ya. Wah banyak rezekinya berarti istri saya nonong gitu. Jadi jelek. Jadi kita itu akan bahagia kalau kita mengatakan, jangan mengatakan saya bahagia kalau, karena tidak akan memperoleh bahagia. Karena kalau ini masih belum tentu ada, belum tentu dapat, belum tentu cocok. Tapi kita akan mengatakan saya bahagia walaupun kondisi saya ya sudah, saya terima ing pandum, saya menikmati ini. Soal besok ya soal besok, belum datang ya saya cari, dapatnya berapa ya saya terima. Nah ini yang dikatakan keseimbangan ini, keseimbangan spiritual yang kita harus belajar. Nah pancabala ini adalah, bala itu adalah kekuatan. Kalau bala panjang berarti apa? Bodoh. Bala keselamatan, bala tentara itu apa? Bala. Kalau bala panjang itu adalah kebodohan. Nah, sebenarnya yang ada di dalam bala parita ini, bala suta, ya, yang ada di dalam buku biru ini, itu adalah 5 macam kekuatan yang diajarkan Buddha kepada para biku waktu di Citawana. Untuk para biku agak berbeda dengan pancabala untuk kita. Meskipun 5 syarat ini sama, karena itu biasanya dibedakan antara pancabala dengan pancadipati, panglima kekuatan, 5 power, kekuatan itu. Karena apa yang ada di dalam di sini adalah 5 kekuatan untuk mencari kebahagiaan tertinggi, yaitu apa? Kebebasan, bebas dari duka secara total. Sedangkan kita sebenarnya adalah pancabala pancadipati ini untuk
membebaskan dari duka sementara. Yaitu apa? Keinginan-keinginan. Karena keinginan kalau tidak dipenuhi, tidak bisa dicapai, kita menjadi duka, malu, tidak enak, inferior, rendah diri, dan sebagainya begitu. Atau kalau mau dipositifkan adalah untuk mendapatkan sesuatu, pasti harus ada power, kekuatan. Harus ada kekuatan. Nah, kekuatan yang pertama yang diadakan itu adalah sadabala atau sadadipati, kekuatan daripada keyakinan. Semua agama mengajarkan keyakinan. Percayalah. Koridi. Iya, percayalah. Bablas sang ini. Nomor satu dengan percaya. Sedangkan dharma kita mulainya dengan jangan gampang-gampang percaya. Tetapi ini kita dimulai dengan harus kita analisa dan buktikan. Kalau sudah dianalisa dan dibuktikan itu benar, maka itulah yang katakan kita percaya. Kalau kita gampang-gampang percaya, gampang kena tipu. Contohnya apa? Yai Kanjeng, Yai itu Dimas Kanjeng. Kemudian apa? Ketipu lagi, Pendawa. Ketipu lagi. Wah, macam-macam sudah di dunia ini penuh ketipuan. Karena apa? Kita gampang percaya. Kita terlena karena gampang percaya. Pendeta-pendeta juga demikian. Ada cerita ini, pendeta dari agama lain bawa anak-anaknya dari Jakarta mau ke Solo itu, mau naik bis. Ada satu orang di situ, Cirebon. Orang naik mobil Cirebon, busnya pergi, dia tinggal di situ. Bandung. Berangkat ke Bandung, dia tetap ada di situ. Nah, anaknya si pendeta ini tanya, Pak, itu orang kenapa sih? Bandung. Kok dia nggak ikut ke Bandung? Cirebon. Nggak ikut ke Cirebon. Apa sih kerjanya dia, Pak? Oh, itu namanya calo. Calo itu apa? Ya, mengantarkan orang ke tempat tujuan yang dianggapnya itu baik. Oh, tapi dia sendiri nggak pergi, Pak ya? Enggak, di sini dia. Oh, kalau itu Bapak itu juga calo ya. Tuh, ya, Bapak tiap kali pidato surga. Dibawa Bapak ke surga. Bapak sendiri pendetanya nggak pergi ke surga. Hanya promosi ke surga, tapi pendetanya nggak pernah ke surga. Saya juga begitu calon ini ya. Nah, kalau saya ceramah adalah selalu saya katakan itu berdasarkan pengalaman saya. Saya ceritakan begini. Dan berdasarkan pengalaman. Ada impasiko. Pengalaman itu tidak perlu harus saya alami sendiri. Bisa dari pengalaman orang-orang lain. Pernah saya ceramah dan sebagainya mengenai soal pernikahan dan sebagainya begitu. Ada Pak Dirjen, ada umatnya datang. Waktu itu belum jadi biku. Bapak itu tidak menikah tapi ngomong soal pernikahan, ngomong kosong itu. Saya jawab benar, memang omong setengah kosong. Tapi itu benar. Lihatlah dokter pria, dokter kandungan memberikan kuliah mengenai kandungan, mengobati kandungan, membantu kelahiran, tapi dia sendiri nggak pernah mengandung. Lihat itu dokter penyakit kulit dan kelamin, wah ahli dia sendiri nggak pernah kena penyakit kelamin. Jadi belum tentu orang itu jadi sarjana baru ahli, harus mengalami sendiri. Kita bisa belajar learning tadi
dari orang-orang lain. Tidak usah kita itu mengikuti sendiri. Cukup dari buku, dari pengalaman orang lain, menggunakan logika kita. Baru kalau diperlukan, saya akan test and retest. Nah, di sini gunanya. Jadi, bala yang pertama itu adalah sada bala atau sada dipati. Yang pertama kalau gini, bahwa manusia itu mempunyai dua kehidupan. Satu kehidupan perumah tangga seperti bapak-bapak sekalian dan ibu, dan yang kedua adalah seperti saya dan para bidu lain, yaitu pabajika, kehidupan meninggalkan rumah tangga. Ini beda penggunaan pancabalanya ini. Karena untuk rumah tangga, pancabala itu dipakai untuk manikam, home. Duitnya masuk tangannya begini, manikam, terus begini. Sedangkan para bidu adalah melepas. Sampai waktu saya di Los Angeles, ada di suatu kota San Diego, di suatu tempat kota kuno gitu, lagi jalan-jalan dengan rumah, ada orang datang, orang dari Meksiko. Excuse me sir. Oh yes please. Dia tanya, maaf tuan, may I ask something? Boleh nggak saya tanya sesuatu? Ya. Anda pakai celana dalam nggak? Ini cerita sebenarnya ini. Oke, saya nggak pakai. Oke, thank you. Sambil ketawa-ketawa dia pergi. Kok ya mentolongnya lo takon. Coba lihat kiai pakai sarung, coba tanya, pakai celana dalam nggak itu? Orang yang pergi ke Mekah pakai celana dalam nggak? Jawabannya kan tidak. Tapi Anda semua pakai kan? Nah, hipasiko itu kalau perlu memang ditanya. Baru meyakinkan, oh ternyata begini. Yang dikatakan, oh hipasiko itu apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan sendiri. Nih, lombok itu pedes tuh ini. Pedesnya lombok itu begini. Pedesnya merica itu begini. Itu hipasiko. Manisnya gula Jawa, manisnya gula putih, manisnya gula sintetik, manisnya gula madu, manisnya gadis cantik. Oh beda lagi itu. Nah itu tidak bisa diceritakan apa bedanya. Apa bedanya tengkleng tengkleng dengan gulai itu bedanya apa? Nggak bisa diceritakan, hanya bisa kita rasakan sendiri. Nah, sabda ini juga ada dua yang di dalam spiritual yang untuk dua-duanya. Sabda ini mempunyai keyakinan yaitu Buddha Sabda, Tata Gata Sabda. Saya mempunyai keyakinan bahwa Buddha adalah guru saya yang memberikan pembimbingan untuk mencapai lenyapnya duka sementara, duka tengah maupun duka akhir. Segala macam bentuk duka. Kita itu semua sudah sakit. Sakit apa? Sakit batin, bukan sakit jiwa ya. Beda sakit jiwa sama sakit batin itu. Sakit batin. Semua termasuk saya. Kadang-kadang dirasani orang nggak suka, dilayani nggak benar, marah, kesal, dan sebagainya. Kita itu sakit batin. Nah, karena itu guru penyembuh kita itu adalah tidak lain adalah Buddha. Karena beliau sebagai dokter baik saja. Karena itu ada namanya baik saja guru yang menjadi penyembuh. Bukan langsung menolong begini, tapi beliau memberikan resep. Orang sakit itu tidak lain oleh Sang Buddha diberikan resep.
Sakitnya sakit apa? Ini resepnya. Anda harus beli obatnya, harus menerima obatnya. Nomor 2, Anda harus minum obatnya itu. Yang ketiga, mentaati larangan-larangannya, petunjuk-petunjuknya untuk hidup sehat. Ini adalah Dhamma. Buddha dengan Dhamma. Percuma Anda pergi ke dokter, dikasih resep gak mau ngambil ke apotek, dikasih obat gak pernah diminum. Larangannya sudah dikasih tahu, Anda itu tekan darah tinggi, masih makan durian. Ya. Percuma masih makan garam-garam. Wah, ini cacai kok ini. Cacai itu kan sayur ya. Ya. Tetap itu merusak. Meskipun itu cacai. Karena apa? Jangan makan sesuatu yang merusak tubuhmu, yang merusak batinmu. Ya, narkoba itu kan batin yang rusak, tubuhnya yang rusak. Nah, kalau kita mentaati petunjuk-petunjuk dari seorang dokter, yaitu Buddhanya sendiri, dipastikan kita akan sembuh, kita akan sehat, kita akan kuat. Karena beliau sendiri sudah menjalani itu semua. Maka kita yakin kepada Sangha, baik itu Arya Sangha maupun Samudhi Sangha. Ini Sangha yang pertama. Dan di dalam dunia rumah tangga yang dikatakan Sangha itu, Anda mempunyai keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah benar, baik, dan memberikan manfaat. Ada keyakinan. Kalau ragu-ragu, tidak akan sukses. Nyebrang jalan aja, ragu-ragu, maju mundur, dapatnya cuma satu ketabrak. Yakin saya akan nyebrang, saya mau lihat kiri, lihat kanan, maju 2 langkah, lihat kiri, lihat kanan, maju. Nah, itu masuk nanti. Mempunyai keyakinan apa yang Anda kerjakan adalah benar. Anda harus mempunyai keyakinan bahwa suami saya ini adalah yang paling tepat untuk saya. Kalau nggak yakin, boleh lirik-lirik, terjadi perselingkuhan. Ini adalah istri saya yang paling tepat, meskipun pesek hidupnya, yakin pesek juga banyak rezekinya. Sudah, harus ada keyakinan, karena itu adalah pilihan. Bantai dulu tuh istri saya nggak begini, bantai suami istri datang, oh kamu juga nggak kayak begini gitu. Bertengkar debat bantai itu, gimana ini gitu. Ini kan pilihan Anda dari awal sudahlah diterima apa adanya. Kalau suaminya ngomel aja, ya sudah, karena dia cinta dia ngomel. Coba kalau salah satu mati itu, kan kesepian nanti, nggak ada yang ngomelin. Nah, ini harus kita terima. Siapapun juga, apapun juga. Anak juga demikian. Apa anak sehat, apa anak cacat, apa anak bodoh, apa autis, ya sudah, itu harus kita terima. Dengan menerima itu kemudian timbul menyayangi, mencintai, caring and sharing, berbagi dan peduli. Berbagi, suka maupun duka, berbagi dalam banyak hal, dan peduli satu dengan lain. Nah, ini keyakinan ini sangat penting sekali untuk menuju ke bahagia dan sukses. Anda menjalankan bisnis kalau tidak yakin, jangan mulai. Karena kalau sudah tidak yakin Anda jalan, pasti akan mengalami kegagalan. Karena apa? Tidak ada keyakinan. Nah, meyakinkan ini perlu pengetahuan yang kuat, perlu persiapan yang kuat sebelum melangkah. Sama dengan atlet gawang mau meloncat, kalau tidak yakin mesti nabrak. Anda naik sepeda. Nah, karena itu seringkali ada orang yang trauma. Trauma itu apa? Pernah mengalami kegagalan, maka mulai hari ini dia tidak berani. Khawatir, takut, was-was, takut gagal. Orang kayak demikian tidak akan sukses dan tidak bahagia karena keinginan tidak pernah terkabul. Nah, keyakinan ini sangat penting. Sadai.
keyakinan di dalam pengertian spiritual dan keyakinan di dalam kehidupan rumah tangga. Seorang biku pun dua-duanya ini harus dijalankan. Keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini, seperti sekarang ini ada upaya membangun wihara di tempatnya Bante Atapio di Kupang, Flores, yang mayoritasnya orang Kristen semua, Katolik semua. Ada keyakinan enggak? Kalau nggak ada keyakinan nggak akan jadi. Seperti kami dulu mendirikan wihara Dhammacakka, bekalnya nol, duitnya nol, tapi sekarang sudah sampai tingkat 9. Karena apa? Ada keyakinan saya bisa, dan saya mau berhasil. Jadi harus ada adidana, ada tekad. Ini yang dikatakan keyakinan. Sadabala. Nah yang kedua adalah persyaratannya adalah wirya bala, wirya dipati. Ada semangat, punya keinginan tapi tidak diwujudkan, maka tidak ada artinya. Semua bentuk keinginan, harapan kita, cita-cita kita, nomor satu adalah diwujudkan. Keinginan Anda mau pergi ke sana, ya baik. Tapi tidak ada artinya kalau Anda tidak mulai melangkah pertama, melangkah kedua, melangkah ketiga. Apa itu melangkah atau pakai kendaraan lain, tergantung. Nah, ini yang dikatakan sebagai wirya bala. Nah, Sang Buddha mengajarkan di dalam wirya bala itu adalah yaitu pertama menghindari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk harus dihindari, jangan dilakukan. Sabab papasa akarana. Karena kalau kita melakukan yang buruk, orang lain menderita. Kalau orang-orang lain menderita, orang tidak suka kepada saya, orang tidak percaya kepada saya, maka apa? Nggak berhasil. Banyak hal nggak berhasil. Hindari hal-hal yang buruk. Karena itu ada hiri nomor satu. Tidak ada menghindari. Kemudian bersemangat dalam mengembangkan hal-hal yang baik. Kusalasa upasampana. Bagaimana caranya saya harus berhasil melaksanakan ini? Kalau tidak ada keyakinan itu, nggak akan berhasil. Kalau sudah khawatir, takut, was-was, nggak akan berhasil. Nah, dengan cara demikianlah maka semangat ini harus dikembangkan. Semangat ini power, kekuatan. Nah, kalau Anda tidak sehat fisiknya, tidak sakit, tidak sehat batinnya, tekadnya pun tidak akan sehat. Nah, kalau tekadnya nggak sehat, ya nggak akan berhasil. Bahasa Jawanya Jokowi apa? Mangkrak. Di tengah jalan berhenti, berantakan, ya itu mangkrak itu, bikin marah orang lain. Siapa bilang mangkrak itu? Oh, udah nggak jadi, oh ini dengan kerasan ini. Dan mangkrak tidak jadi-jadi karena apa? Nggak ada semangat, nggak ada tekad. Nah, kemudian apa di sini? Berdaya upaya, effort, membuat perencanaan. Sebaik-baiknya apa keinginan kita, kalau tidak direncanakan dengan baik, tidak bisa. Nah, perencanaan yang baik ini adalah 50% dari sukses. Kalau tidak ada perencanaan, planning, atau bahasa Inggrisnya proper planning, perencanaan yang baik, tidak bisa. Semua berantakan. Tempatnya berantakan, ini berantakan. Seperti membangun ini harus ada perencanaan. Gambarnya totalitas bagaimana, gambarnya apa, ukirannya apa, dan sebagainya. Ujung-ujungnya piro ongkosi. Ya kan? Kalau sudah ditanya piro ongkosi, baru ini tadi daya upaya. Bagaimana carinya? Melalui WA, melalui sumbangan, minta seseorang sponsor, dicari. Bisnis juga begitu. Saya punya rencana membangun pabrik. Ya, bagus. Kenapa?
produksinya dan sebagainya, persaingan dan sebagainya bagus. Mulai dilihat berapa rencananya. Kalau nggak ada rencananya, dari mana uangnya, mesinnya dari mana, karyawannya dari mana, semua diatur dengan baik. Kalau sudah planningnya, perencanaan diatur dengan baik, itu sudah 50% itu sukses. Karena kita melangkah itu adalah sesuai dengan perencanaan. Kemudian dikatakan oleh Sang Buddha, berhasrat teguh, tidak pernah mungkir apa namanya bahasa Jawanya ya, tidak pernah keluar daripada apa yang diinginkan. Teguh, berhasrat teguh. Seperti Soekarno, sebelum ayam berkokok tahun 59, maka Papua Irian Barat harus masuk di Republik Indonesia. Itu tekad. Sekarang juga akan diproklamasikan. Itu harus pernyataan. Itu namanya aditana. Sang Buddha itu juga begitu. Sejak beliau ada di surga Tusita, sudah bertekad, saya mau turun ke bumi untuk menyempurnakan paramita saya. Itu tekadnya. Begitu beliau turun ke bumi mengatakan, akulah pemimpin yang teragung. Ini adalah kelahiranku yang terakhir. Nah kalau kita kan enggak, ini kelahiranku yang masih berulang-ulang. Karena apa? Masih enak. Ibaratnya main naik apa namanya? Jet coaster itu loh, diputar-putar-putar, oh enak. Kalau beliau enggak, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Jadi ada aditana, keteguhan, melaksanakan apa yang dicita-citakan, diharapkan. Kemudian apa? Tidak menelantarkan tugas pada hal-hal yang baik, tidak pernah melalaikan. Jadi apa? Serius melaksanakan dengan top quality. Makanya beliau dikatakan orang yang sempurna. Sempurna kebaikannya, sempurna kebajikannya, sempurna tata susilanya. Sudah top of the top gitu. Nah, di dalam dunia bisnis juga begitu. Kalau Anda membuat sesuatu, produk dan sebagainya, kalau tidak berkualitas, pada akhirnya apa? Tidak laku. Karena dunia sekarang adalah memproduksi sesuatu secara lebih baik, lebih cepat, yang ketiga, lebih murah. Faster, better, cheaper. Tiga ini. Sang Buddha itu melakukan begitu. Ini adalah kelahiran yang terakhir. Kalau kita belum bertekad begitu, aduh badai cari nibbana, waduh masih jauh gitu. Oh ini duka yang kecil-kecil aja nggak bisa selesai kok. Kemudian apa? Tidak melalui hal yang baik. Ini adalah kekuatan semangat. Saya katakan sampai ini adalah wirya. Di dalam dunia bisnis ini semua juga harus dipecahkan. Kalau dilalaikan, pasti terjadi kehancuran. Dan bala yang ketiga itu adalah yang dikatakan samadhi sakti bala. Sakti itu artinya penuh perhatian, fokus. Fokus. Nah untuk bisa fokus Anda harus belajar meditasi. Yang meditasi paling suka orang agama lain. Kalau umat Buddha, rajin gak meditasinya Pak Lili? Wah rajin itu loh. Mengapa Sang Buddha tidak banyak mengajarkan sembahyang? Itu tidak diajarkan. Agama lain mengajarkan sembahyang. Sang Buddha mengajarkan yang lebih dari sembahyang, yaitu apa? Meditasi. Sakti nomor satu adalah fokus. Anda mau goreng tidak fokus, gosong. Nyetrika tidak fokus, bolong. Ngerjakan sesuatu tidak fokus, melukis semua harus fokus. Nah, fokus ini di dalam agama Buddha bisa dilakukan kalau Anda belajar meditasi itu, mengembangkan perhatian.
fokus. Dan karena itulah belajar fokus itu adalah nomor satu adalah ini dari Jawa ini, heneng ya. Heneng itu apa? Menang. Pokok kalau sudah orang-orang kumpul sama-sama, gak ada yang menang, dicepret, gosip. Diminta duduk itu menang dulu, menang melihat fisik, melihat tubuh ini, apa yang ada di dalam tubuh ini. Menang, duduk sendiri. Nah, di dalam agama lain juga diajarkan berdoa dan menang nomor satu dulu. Jangan mengeluh. Umumnya mana duluan? Menang apa mengeluh? Mengeluh. Gak akan dapat. Menang dulu. Kalau sudah menang, heneng apa? Hening. Mulai pikirannya bening, suasananya hening, tidak kemerungsung, tidak gelisah, hening, bening, pikirannya mulai bening. Nah, kalau sudah pikirannya bening, itu cerah. Pasti solusi itu gampang keluar. Pengalaman saya, intuisi keluar, jalan-jalan keluar itu. Gak tahu siapa. Wah, seperti apa? The voice from heaven. Ada suara dari surga yang memberikan jalan keluar. Karena apa? Dengan menang, kemudian kita hening itu bening. Dengan bening, kita itu akan mendapatkan solusi, mendapatkan sesuatu yang lain. Seperti suara dari surga itu, seperti ada wisik. Oh ya, yang Jawa ya, ada wisik, ada yang berbisik. Kok tahu-tahu begini? Itu sering saya lakukan itu. Kadang-kadang saya berangkat sudah kantor pagi itu, waktu masih jadi konsultan ini, saya jemput asisten saya wanita, kita dalam mobil, saya ngomong macam-macam, ngomong bisnis gitu. Sudah sampai di kantor, kita duduk, mendadak presidennya perusahaan itu datang pada saya. Apa? Yang ditanya itu adalah yang saya omong. Pak Presiden ini sudah ngomong saya. Nah, apa yang dia tanya itu adalah apa yang saya omong. Sehingga apa jawaban saya langsung meluncur. Siapa yang kasih tahu? Karena hening, menang, hening. Baru adalah renung, bisa merenungkan. Dengan merenung itu satu terakhir apa? Henong ya. Nah, lupa saya itu. Gimana Pak tadi? Hening, renung. Konsep saya lain. Kenapa? Kalau konsep saya nangking dong. Oh, nangking dong. Ada yang konsepnya menang dulu itu. Kalau nggak menang nggak akan hening. Kalau nggak hening, kita nggak bisa merenung. Nong itu ada junung. Nah, sudah cocok kalau gitu ya. Arahnya kemana? Itu muncul. Kadang-kadang saya semalam itu nggak tidur, lampunya saya matikan. Di sebelah saya ada kertas, ada ballpoint. Dulu aja wah, nggak bisa tidur, nggak usah gelisah. Oh, badan ini tidak butuh tidur, biarkan. Ternyata Pak, otak ini sedang mencari pertanyaan, mencari jawaban. Kemudian begitu keluar jawaban langsung tulis di kertas itu. Jadi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, udah kelihatan gitu. Ternyata itu adalah itu tadi nung tadi, dunung, way out, jalan keluar gitu. Nah itu yang kita dapat dari mana? Dari intuisi. Ini yang kekayaan dari batin. Karena apa? Ada sati, fokus pada hal tertentu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Karena itu sambil mengatakan tangannya begini. Kalau kita kan tangannya begini, beliau tangannya begini adalah apa yang bergerak. Jangan pernah takut, karena semuanya nggak ada kekal, semuanya akan berakhir, semuanya akan selesai. Saya juga begitu. Sudah puncak selesai, ya udah jadi bigu aja. Bigunya mulai lagi, mulai nol lagi gitu.
mulai kadang-kadang saya malu kumpul dengan para biku lain. Kelihatannya tuwek tapi bikunya masih enom ini gitu. Ya. Nah, hendong itu tadi ada apa tadi? Hendong. Pitutuh. Oh, iya. Dunong ya, dunong itu ada jalan keluar. Pengalaman saya ada di situ. Dari intuisi itu akan keluar karena apa? Fokus. Nah, yang terakhir itu yang keempat adalah samadhi bala. Samadhi dengan sakti ini jadi satu. Sakti, samadhi sama panya bala, kebijaksanaan. Ini satu kesatuan Tritunggal itu. Kalau tidak ada sakti juga tidak ada samadhi. Dan samadhi itu adalah melakukan perenungan, adanya ketenangan, adanya ketentraman. Kemudian fokus, adanya meta di situ. Meta bhavana, samatha bhavana, yang ujung adalah vipassana bhavana. Ini adalah samadhi yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Kalau sudah tiga-tiganya tak terpisahkan, maka ada panya, kebijaksanaan. Bijaksana apa? Bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kekal. Bisnis lagi flat, bingung, repot. Bisnisnya turun, lebih bingung lagi. Bisnisnya naik, bingung lagi cari utangan, cari mesin baru, cari orang baru, cari itu. Apapun juga kondisinya kita tuh bingung. Dan itu adalah duka. Nah, kalau biku kan enggak, ya sudahlah gitu. Nah, inilah yang katakan bahwa suka duka itu harus diimbangkan, diterima dengan lapang dada. Bahwa tidak ada terang terus, tidak ada gelap terus, dan dua-duanya datang silih bergantung. Dan itu pun harus kita renungkan, kita terima dengan apa adanya. Saya pada waktu kerja juga begitu. Kalau dapat bonus diberikan appraisal itu apa, penilaian kerja jelek, ya saya terima. Apa yang harus saya perbaiki, Pak? Kalau penjualannya tercapai, penilaian saya katakan terima kasih, karena petunjuk Bapak lah, maka ini bisa berhasil. Senang. Jangan kita mengatakan, kalau enggak saya, Pak, mana bisa itu? Kurang, Pak, kok cuma segini? Mari ada yang telepon umat, nanti itu mestinya saya itu terima segini, kok dapatnya cuma segini. Orang lain enggak segitu, kok dapatnya segini. Itu kurang bersyukur. Pertimbangannya lain-lain, kadang-kadang ada subjektif. Ya karena suka, kadang-kadang ini sudahlah, kalau mau terima ya terima yang panggung, dinikmati. Kalau enggak, Anda nggak bisa menikmati rezeki pada hari ini. Tinggal nanti ya atas petunjuk Bapak apa yang harus bisa lakukan supaya saya bisa berkarya lebih bagus lagi. Kalau memang Bapak itu tidak adil, dia semena-mena dan sebagainya, ya sudahlah, jam 4:30. Nek gak kuat tak tinggal lungo. Saya prinsipnya begitu. Kalau sudah kuat gopo, ya tinggal lungo, saya berarti baik-baik aja lah. Itu pari ada orang Surabaya di jam 4:30. Nek gak kuat tak tinggal lungo. Nah, jadi Pancadipati ini, Pancabala ini sangat bermanfaat sekali, baik untuk para biku yang mau mencari pembebasan duka, maupun kita untuk membebaskan duka yang kecil-kecil atau mendapatkan. Itu bedanya. Kalau mendapatkan begitu kehilangan ada duka, begitu mendapatkan tidak sesuai dengan keinginan, duka. Berubah, duka lagi. Kalau seorang biku dalam papacita, itu adalah cucul, bahasa Jawanya. Cucul itu melepas keserakahan, melepas kebencian, kedengkian, ketidaksenangan, ya.
kenikmatan indria mata nggak boleh lihat tari-tarian. Ya kalau lihat sebentar di sini ya boleh, tapi jangan dinikmati lah. Ya. Jangan kesenangan telinga juga harus dilepas, kesenangan mulut juga dilepas, kesenangan perasaan fisik dilepas. Semua cucul. Karena apa? Pada akhirnya saya harus cucul habis-habisan. Yaitu apa? Mati. Mati kan cucul. Nah, saya ceritakan ya, dari pagi waktu makan. Alexander the Great, Iskandar Agung bisa menaklukkan Timur Tengah, Iran, Irak, Afghanistan sampai masuk ke India. Munculnya patung Buddha pertama itu pada waktu Alexander the Great masuk India, kenal dengan agama Buddha itu. Maka muncul patung Buddha pertama. Pada akhirnya apa? Kekuasaannya mulai lenyap, dia mulai bosan, mulai badannya sakit-sakitan, gak bisa dilepas. Dan pada akhirnya dia kembali ke Palestina, ke Yunani. Kemudian di tengah jalan dia meninggal. Dan pada waktu menjelang meninggal dia membuat wasiat 3 hal. Yang pertama, kalau saya mati, sing mikul itu hendaknya dokter-dokter, bukan prajurit-prajurit. Kalau tentara juga mati, wah yang mikul kan prajurit-prajurit. Alexander the Great enggak, dokter-dokter. Yang kedua, tangan saya suruh daplang keluar. Jadi bukan sedekap begini, suruh daplang keluar supaya orang tahu tangan saya begini. Yang ketiga, harta yang saya miliki bagi, disahur-sahur seperti orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu bohong, yang disahur-sahur kertas. Kalau zaman dulu saya ingat orang Jawa, duit nanti ya, ada beras kuning dikasih koin, wah gini. Orang Tionghoa itu suka bohong-bohongan, disangoni mobil-mobilan, HP-HPan. Mau di sana nggak ada listrik loh. Ya. Nah, wah jadi bakal itu mesti siap ini. Nah, 3 hal itu apa artinya? Yang pertama apa? Biarpun saya panglima, biarpun saya berkuasa, kalau Titi Wacini sakit, biar dokter semua mikul, percuma. Dibawa ke Singapura, percuma. Dibawa ke mana? Ke Jepang, ke Amerika, karena kena kanker, akhirnya juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak selesai. Biarpun dokter yang tidak bisa, kalau sudah dibuat. Berarti apa? Harus terima impacto. Yang kedua, tangannya gaplang. Kalau saya mati itu apa yang saya bawa? Gak ada. Baik hanya kebaikan, kebajikan, dan persahabatan semua itu dibawa. Yang lain itu untuk anak cucu udah tinggal semua. Kesana juga gak ada yang dibawa. Lihatlah saya gak bawa apa-apa. Kemudian apa? Duitnya disebar-sebarkan. Bahwa apa yang saya miliki ini sebenarnya adalah untuk orang banyak, bukan untuk saya. Saya sih tidak ada manfaatnya. Anak-anak, anak cucu itu selama mereka itu punya dapat pengetahuan, dapat keterampilan, dapat bekal moral spiritual, insya Allah mereka itu bisa hidup lebih panjang. Dan pada akhirnya memang anak-anaknya sebenarnya Alexander the Great ditumpas habis karena perebutan kekuasaan. Akhirnya apa? Dan lelah. Itulah mana daripada Pancabala adalah 5. Sadar, harus punya keyakinan. Kedua, harus ada wirya, usaha keras untuk merealisasikannya. Sang Buddha mengatakan itu, saya tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum mencapai kebebasan. Di bawah pohon Bodhi itu ada tekad, semangat. Kemudian sati, fokus, samadhi, selalu melakukan perenungan. Dan kelima adalah
panjang, kebijaksanaan. Nah ini baik di dalam dunia spiritual maupun di dalam dunia rumah tangga tetap harus dipakai. Dalam pengalaman saya tidak ada pemisahan. Oh ini dharma di sini, bisnis di sini. Oh enggak. Bisnis dharma, bisnis itu berintikan adalah dharma. Kalau bisnis itu dengan dharma lebih langgeng daripada Anda berbisnis tanpa dharma. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang udah nanti sebelumnya perkenalkan nama saya Anas Rahman dari Temanggung. Ini saya mau mempertanyakan tentang mindset orang Jawa itu kan kenal dengan mindset trimo ing pantun tadi. Sedangkan kita karena berbenturan dengan mindset yang Pancasila yang kedua Wirya daya upaya. Kadang-kadang kita salah menyikapi ketika kita punya masalah, ketika kita sudah melihat oh trimo ing pantun ya udah seakan-akan itu memotong daya upaya kita. Itu nanti tolong dipecahkan juga diuraikan supaya nanti ada pencerahan. Terus yang kedua, bagaimana cara yang lebih efektif, mungkin ada teknik-teknik efektif yang bisa mengatasi kemalasan. Itu aja. Terima kasih. Nanti nama budaya. Pasrah dalam pengertian terima tanduk itu bisa dalam pengertian negatif atau positif. Negatif, semua berbentuk pasrah maka kehilangan upaya. Tapi di sini terima yang patuh harus ada wirya, usaha keras untuk melaksanakan. Tetapi pada waktu mencapai hasil apapun juga itu langsung diterima, dinikmati, tidak usah mengeluh. Kalau kita tidak bisa menerima, tidak bisa menikmati, tidak kemudian dia mengeluh, itulah duka. Itu adalah bagian daripada keserakahan, bagian daripada ketidakpuasan, itulah duka. Nah, kalau duka ini Anda lenyapkan, akan berubah menjadi suka, akan menjadi suka. Mau makan singkong, mau makan telo, mau makan nasi, masuk merah, tergantung di mindsetnya di sini. Jadi jangan mindsetnya itu terima yang patuh dalam pengertian menyerah. Tetapi harus ada, tadi saya katakan, perencanaan untuk melaksanakan. Tetapi pada waktu melaksanakan itu hasilnya belum tentu 100%. Belum tentu. Lebih banyak di bawah 100%. Biasanya apa? Kecewa. Kok enggak 100%? Karena ada unsur apa? Serakah, ada tanha, ada keinginan untuk 100 atau lebih. Tetapi kalau saya berterima kasih hari ini dan saya nikmati apa yang saya dapat hari ini, kebahagiaan itu adalah bahagia pada waktu mencari, bahagia pada waktu menikmati juga harus ada. Tapi mencari itu bahagia dalam arti senang karena usahanya keras, tetapi begitu dapat tidak pernah bisa menikmati. Itulah adalah duka. Sedangkan besok matahari terbit harus mulai dengan target yang baru. Apa target hari ini? Jadi dalam bisnis selalu ada target tahunan, target semester, target triwulan, target bulanan, target mingguan, target harian. Itu semua ada. Dan itu harus dicapai. Kalau hari ini tidak bisa mencapai, ya sudah. Kita melakukan samadhi, yaitu apa? Melakukan evaluasi. Kenapa ini berhasil? Kenapa ini tidak berhasil? Mengapa ini lebih hasilnya? Kemudian barulah kita lakukan samadhi itu. Apa yang harus saya lakukan besok? Perencanaan kembali. Maka akan segar. Akan segar. Ini yang harus kita lakukan dalam bentuk manajemen modern itu kaitannya dengan Buddhism itu. Samadhi itu melakukan petunjuk tadi, mencari petunjuk besok apa yang harus saya lakukan. Itu ada petunjuk. Nah, kalau dengan cara demikian, maka hidup itu selalu apa? Bergairah. Tidak apa-apa, tidak capai ini. Besok bagaimana mengatasi target ini? Besok targetnya harus 100, yang kemarin 25
tidak tercapai. Berarti apa? Kita harus usaha keras, wirya, bisa mencapai 125. Karena orang itu selalu dikasih apa? Target yang tinggi. Soekarno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu apa? Setinggi langit ya, atau bintang, yang jatuh bintang di langit. Gantungkanlah, karena itu adalah light star. Itulah arah yang harus kita tuju. Nah, baru ada usaha. Kalau nggak ada usaha nggak bisa. Nah, kalau saya dulu pemain golf ya, nomor satu adalah melihat kalau main golf, target saya berapa? Oh, bendera itu. Berapa pukulan itu? 5, 6, 4, atau 3 pukulan. Ada target. Sudah itu nomor 2, apa yang harus dilihat? Apa hambatannya? Ada sungai, ada air, ada pasir, ada gundukan, ada. Kita harus tahu apa kesulitan yang harus kita hadapi. Barulah kita sudah cukup kita lihat, fokus, statik, berdiri. Sticknya apa yang mau dipakai dengan melihat tadi itu. Sudah tuh melihat bolanya taruh di situ, lihat pinnya taruh di situ. Sudah tuh melihat dirinya sendiri, rileks apa tidak. Bertambah kita tidak rileks, pukulannya gak karuan, ngotot. Tapi kalau itu rileks, yakin, nikmati, maka dengan swing, ting, wah, itu apa adanya. Mau jatuh kiri, tengah, kanan, itulah milik kita. Dengan tersenyum, waduh, miring ini, waduh, bagus ini. Wah, kalau nggak tepuk tangan semua, itu milik kita semua. Dengan marah-marah, ada lapangan golf, orang-orang marah, patahkan, marah dibanting. Tambah dia melakukan begitu, tambah nggak bisa mencapai. Tapi kalau dengan senyum, ketawa, ya sudah sampai di sana, saya harus perbaiki. Kok jatuhnya ke kiri? Oh, saya lupa. Saya nggak pernah lihat angin. Jadi kalau mau mukul gini dulu. Terasa tangannya anginnya dari mana? Oh, anginnya itu. Seret, kita perbaiki. Maka apa? Orang senang main golf, menikmati udara segar, menikmati semua dinikmati. Itulah makna daripada hidup, penuh dengan optimisme dan kegembiraan. Memang ada duka di situ, tapi duka harus kita bisa berubah menjadi suka. Kalau kita berubah jadi suka, hidup ini optimis, bukan pesimis. Demikian ya. Kemudian kedua, mengurangi kemalasan. Ya, kalau malas-malas ya, malas cukur ya rambutnya panjang. Kalau kita berubah cara berpikirnya, aku harus ganteng. Ganteng itu apa? Bersih, rapi, itu ya kita lihat apa mindsetnya. Tapi walah sudahlah gini aja. Oh ini ya banyak yang suka. Ya sudah. Malas itu adalah bagian daripada sifat manusia yang bisa menghancurkan karya kita, menghancurkan cita-cita kita. Kita hanya bermimpi untuk mencapai situ, tapi tidak pernah bangun dan melangkah. Karena itulah mengapa Vivekananda mengatakan, sudah cukup Anda menangis. Sekarang berdiri tegak, hapus air matamu, melangkah berjalan untuk mencapai apa Anda inginkan. Nah, itulah. Memang malas itu adalah samwara. Kemudian yang kedua juga keraguan-raguan. Apa bisa ya saya? Apa yang mampu ya saya? Apa ini bermanfaat ya? Apa ini laku ya? Apa ini cocok dengan jodoh saya? Sudah itu tidak akan sampai. Selamat malam Bante, semoga berbahagia. Nama budaya. Perkenalkan, nama saya Sabini dari Temanggung. Oh, Temanggung soalnya mana ini? Saya ingin bertanya, saya bertekad untuk melakukan kebajikan atau bertekad beradinana untuk melakukan kebajikan. Semoga saya
terlahir di alam bahagia, sehat dan bahagia. Nah, ketika saya berada di tanah seperti itu, apakah itu termasuk kilesa atau kotoran batin atau bagaimana, Bante? Terima kasih. Budaya. Itu adalah bagian daripada apa yang Anda harapkan. Oh, saya harus sehat, saya harus berhasil, saya harus kuat. Itu adalah bagian daripada target. Tidak usah lihat kilesa itu adalah kekotoran. Kalau itu serakah, saya merupakan sehat, wah, tapi mesti pakai LE harus six pack, wah itu sudah masuk serakah. Kalau sehat itu bak lain daripada six pack gitu, atau zero pack gitu. Berarti apa? Oh, orang semua itu pakai dasi itu ada bedanya. Orang pakai dasi salesman, pakai orang yang berdasi bos itu beda. Kalau yang berdasi salesman itu dasinya apa? Rata gantung. Tapi kalau dasinya nempel di perut, ayo bos. Nah, jadi tidak masuk kilesa. Kilesa itu kalau Anda ingin melakukan sesuatu, kemudian dengan cara yang tidak patut seperti dikatakan tadi, perbuatan buruk tadi, itu memang kilesa itu memang ya termasuk serakah, benci, dengki, iri. Kalau dengan cara yang salah, itu kilesa. Tapi kalau tidak, itu bagian daripada pencapaian. Dan baru bisa dikatakan berhasil kalau Anda melangkah, merencanakan, melangkah, melakukan evaluasi samadhi. Kemudian apapun hasilnya, yaitulah milik Anda, nikmatilah. Sudah itu ujungnya balik lagi. Target baru, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sati tadi kan. Jadi yakin nggak Anda hari ini targetnya mau kecapai ini? Kalau sudah malas, mau latihan, mau sehat, mau ke fitness. Fitness itu ada pilihan, mau yang murah, mau yang menengah, atau yang mahal. Mau fitness itu memang mau membuat saya sehat, atau mau matanya sakit mata, melirik ke kiri ke kanan. Karena banyak gadis-gadis yang lagi latihan, beda lagi kan? Harus melangkah, kemudian mengevaluasi, kemudian menikmati hasilnya, berapapun juga, sudah itu baru perencanaan lagi. Dan itu terus berulang, yang Pacabala ini. Harus ada keyakinan dulu, ada target, dan itu harus yakin saya bisa mencapai hari ini. Perkara nggak mencapai urusan lain, lebih urusan lain. Lebih pun belum tentu karena ada usaha. Barangkali karena pesaing Anda lagi pabriknya terbakar atau lagi apa, harus lihat usaha sendiri. Itulah bagian daripada sati, melihat kemampuan diri sendiri, usaha diri sendiri, hasil diri sendiri. Itu adalah dampak yang ada dalam dunia bisnis maupun di dalam kehidupan hari-hari. Meditasi juga begitu. Kalau Anda ingin meditasi hari ini, saya pengen mencapai, maka meditasinya nggak akan mencapai. Tapi kalau Anda lepaskan target pencapaian meditasi hari ini, Anda akan mencapai. Sama dengan golf. Begitu Anda mengotak pukulan yang mesti tenang, nggak akan kena. Tapi asal sudah diset semua, baik sekarang saya berdiri dengan stick yang ada, relax, saya menikmati pukulan ini, swing saya dengan nyaman, ting, mesti berhasil. Perbedaannya di situ. Jangan ngotot, tetapi relax, fokus, upaya. Itu jauh lebih. Ini pengalaman ya, menggabungkan antara dhamma dengan bisnis. Ya, itu jawaban saya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Yang Mulia Bante Cahaya Medo Madya. Bukan materi. belum materi saya. Ya, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Risto, saya dari Lombok Utara, kuliah di SDAP Negeri Raden Wijaya. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini mengenai Pancabala ya, yang disampaikan oleh Bante tadi.
Tetapi saya mengambil satu poin, yaitu sadar. Pada intinya bahwa setiap manusia itu memiliki sadar atau memiliki keyakinan. Apabila seseorang memiliki keyakinan tersebut, hendaknya seseorang yakin terhadap pekerjaan ataupun apapun yang dilakukan. Tidak hanya yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha atau 8 jalan mulia berunsur 8. Menurut saya, apabila seseorang memiliki keyakinan terhadap pekerjaan, maka seseorang itu pasti akan sukses. Sukses dalam melakukan pekerjaan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sih kita melihat seseorang yang benar-benar yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha dan pekerjaan yang dia lakukan sehingga akan menjadi seorang yang sukses. Terima kasih, Mas. Keyakinan memang dimiliki, tapi keyakinan macam apa yang dia miliki? Ada keyakinan yang berbasis untuk kebahagiaan orang banyak, for the happiness of others. Ada keyakinan yang boleh dikatakan sesat. Contohnya apa keyakinan yang sesat? Teroris itu punya keyakinan kalau saya bisa membunuh orang yang saya anggap kafir, saya anggap yang beda dengan saya akan masuk surga, disambut dengan bidadari. Nah, karena keyakinan yang kuat itu, konsep itu masuk dalam benaknya dia, maka dia menjadi teroris, meledakkan kalau di kantor polisi di sini, di Jakarta dan sebagainya. Itu dengan enteng sekali. Dan dia berani mati. Harusnya adalah berani hidup. Orang yang berani hidup lebih sulit daripada berani mati. Mau tinggal meledakkan diri habis kok. Berani hidup, waduh sampai umur 80 tahun mesti cari macam-macam itu. Nah, ini konsep yang salah. Tapi dia penuh keyakinan. Sehingga kalau dia bisa meledakkan dia mati, itulah syuhada. Surga sudah di depan sana, bidadari di sana. Tapi dia nggak pernah mikir dan nggak percaya. Nah, kalau yang bunuh diri itu perempuan, sopo yang nyambut, masuk lanang-lanang di sana itu. Nah kan, nah ini konsep yang patriarkat. Selalu bidadari, yang cantik, yang indah, yang nikmat itu cuma wanita. Yang racuni juga wanita katanya. Eva kan, apa Siti Hawa ya. Nah, kalau mereka sampai tertangkap, kemarin ada yang tertangkap itu, malah mereka menyesali dan malu. Karena apa? Surga tertutup baginya. Ini adalah konsep-konsep yang salah. Sama dengan konsep, banyak sekali konsep keyakinan-keyakinan yang berbeda, yang sifatnya merugikan makhluk lain. Tetapi karena itu Anda harus membaca Manikalama Sutta. Banyak orang datang ke suku Kalama mengatakan, inilah kebenaran, inilah kebenaran, inilah kebenaran. Begitu datang Buddha, bilang juga ini kebenaran. Mulai dia gak percaya, semua ngomong yang sama. Yang benar-benar benar itu yang mana? Karena apa? Kembali harus diuji. Sang Buddha kemudian menganjurkan mengenai Kalama Sutta itu. Ini adalah pertanyaan pertama itu ya dari ini. Nah, keyakinan yang benar itu adalah tadi saya katakan keyakinan yang membawa kebahagiaan bagi makhluk lain dan bagi dirinya sendiri. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Itu adalah konsep dalam Buddhisme yang mengenai the truth, mengenai kebenaran. Karena siapa orang lain yang kepengen dirugikan? Tidak ada. Siapa ingin dilukai?
siapa ini tidak ada. Nah, dengan cara demikian maka apa? Kita berbahagia secara bersama-sama. Kita memang berbeda. Tidak ada dua daun yang sama di satu pohon, apalagi di hutan. Tidak ada. Karena itulah maka harus kita akui adanya perbedaan. Menghormati perbedaan fisik, perbedaan pandangan, perbedaan pikiran, perbedaan persamaan, perbedaan itu dihargai. Tetapi kita tetap harus kerjasama. Untuk apa? Untuk kebahagiaan bersama. Nah, kalau ini konsep ini kita pegang, maka fanatisme, fundamentalisme, sektarianisme itu merosot sekali. Yang ada adalah love and happiness, kasih sayang dan berbahagia bersama, saling menguntungkan, saling menghargai. Ya. Bahasa Sundanya sili asi, saling mengasihi, sili asa, saling mengasah kepandaiannya, sili asuh, saling peduli, saling mengasuh satu lain. Untuk apa? Kebahagiaan bersama. Kalau itu dilakukan konsep itu, maka terjadi apa? Toleransi. Sekarang aja coba lihat itu ada meme dan itu spanduk-spanduk yang pilih Ahok tidak disolati. Nah, kan sholat itu mesti wajib gitu, sholat jenazah itu. Terjadi orang meninggal nggak boleh disolati di sini, udah sama dengan bangkai. Ya memang mayat itu ya bangkai. Waktu masih hidup, waduh, ya ceritanya sedih. Cerita Samudra waktu masih hidup, ngeloni berani bayar. Namanya Samudra ada begitu dia mati, nggak ada yang mau bayar, biar cuma-cuma. Cepat suruh kubur, karena baunya sudah mulai nggak enak, dikasih parfum berapapun juga, ya nggak enak. Nah, dari sini kelihatan bahwa konsep mengenai happiness secara bersama-sama itu menentukan dulu. Jangan happiness untuk saya sendiri merugikan orang lain. Happiness untuk kelompok kecil saya, orang lain hilang. Nah, makanya konsep ini penting, cara pandang mengenai hidup dan kehidupan ini. Kalau kita salah pandang, maka salah ucap, salah berpikir, salah mengucap dan salah tindak. Salah tindak artinya apa? Merugikan banyak orang. Nah, merugikan banyak orang dipastikan itu tidak hanya kebahagiaan di sini tidak ada, kebahagiaan di alam lain tidak ada. Karena itu di dalam konsep Buddhis yang dipentingkan itu bukan surga di sono, surga di sini. Kalau kita bisa menciptakan surga di sini penuh dengan damai, bahagia, sejahtera, saling rukun, saling bantu. Kalau kita mati, otomatis di sana itu ya dapat. Karena nanamnya sudah di sini. Kalau kita tidak bisa hidup berdampingan secara damai dan bahagia dengan orang lain, nanti di alam sana juga diterusin aja kemarahan, kebencian, kedengkian. Ya bertempur itu kayak dewa-dewa itu ceritanya, perang di alam dewa itu, katanya wayang loh ya. Terjadi. Karena itulah maka ukuran kebahagiaan di alam sana adalah bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan. Nah, mulainya adalah kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan tempat kerja, kebahagiaan dengan semua kerabat, dengan sahabat. Ini kita ciptakan satu satu, kita toto. Nah, begitu kita dapat semua, saya pasti bahagia. Karena dimanapun saya berada, pasti disambut dengan happy oleh banyak orang. Ukurannya dari situ. Apakah kehadiran saya itu dikangeni oleh banyak orang? Kalau tidak dikangeni, saya adalah salah. Saya harus rubah perilaku saya. Tapi kalau dikangeni, masih disambut, masih diundang, wah, saya berbahagia karena
saya bisa menciptakan peace in harmony and happiness. Peace, harmony, and happiness. Damai, harmonis, dan bahagia. Maka enak, saya dimanapun juga, semua dimanapun juga, semua sahabat saya, gak ada musuh saya. Kalau orang memusuhi saya harus mengasihani karena dia tidak memahami Dharma. Dan Sang Buddha mengatakan, orang yang tidak mengerti Dharma, tidak merasakan Dharma, maka dia itu ibarat bulan yang tertutup awan. Tetapi matahari yang tertutup awan. Tetapi barang siapa yang merasakan Dharma, seperti bulan purnama menyinari kegelapan di sekitarnya. Semua orang happy. Karena apa? Anda adalah bulan. Anda bisa menerangi lingkungan. Zaman dulu di Solo, kalau bulan purnama, waduh, mulai menyanyi apa? Di bawah sinar bulan purnama. Wah, romantis. Yang anak kecil nyanyi apa? Dolanan apa itu? Padang bulan. Nyanyi. Sekarang udah gak ada lagi, main game semua. Kenikmatan itu udah hilang semua. Nah, karena itulah peace, harmony, and happiness. Nah, damai itu bisa didapat kalau tadi itu hening, heneng, henung. Maka itu yang kita dapatkan. Sehingga apa? Ya nikmat aja hidup dimanapun juga, gak pernah takut. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, tidak pernah khawatir. Dimanapun juga pasti ditolong orang banyak. Terima kasih. Bante, yang ini asli dari Solo. Tadi saya baca buku biografi Bante, sangat menginspirasi, terima kasih. Kalau di-sharingkan untuk yang halaman terakhir Bante, yang waktu Bante baca Marita di depan Dalai Lama, di depan 15.000 orang, itu pancabala apa yang Bante lakukan saat itu? Terima kasih. Yang terbaru itu, bagian terakhir itu, yang buku lama tidak ada gambarnya dari lama. Gak ada macam balanya. Sebenarnya ya secara dalam memang ada. Karena sudah merupakan simpanan, ya, simpanan dalam batin. Yang pertama adalah mengapa saya datang di acara dengan Dalai Lama ulang tahun ke-80? Karena saya punya sadar pada Buddha Dhamma Sangha dan saya punya sadar terhadap Dalai Lama. Saya ingin datang pada ulang tahun beliau waktu di New York. Sadarnya ada dulu, tapi di dalam. Saya ingin. Kalau saya nggak kepingin, males, enak turu. Kepingin dulu, saya ingin. Kenapa saya ingin? Karena saya tahu bahwa saya dari awal adalah Dalai Lama adalah guru saya, meskipun nggak pernah ketemu dia. Ingin dulu. Kemudian apa? Saya respect. Sadar itu kan respect, hormat. Itu datang. Wilayahnya apa ada? Saya usaha mencari tiket, mencari jalur-jalur bagaimana saya dapat undangan. Karena itu secara kebetulan, jadi saya di New York, kebetulan ada anak dari Bhutan datang ke Wihara Indonesia di sana yang baru kita resmikan, saya yang resmikan juga. Waktu ketemu, dia mengatakan saya dari Bhutan. Oh ya, saya bilang gitu. Nah, kuncinya itu di situ. Nek wis titi wancine itu. Oh iya. Nah, terus mengatakan saya hormat kepada Anda kan Tibetan Buddhism, saya Theravada. Beda toh. Tapi saya hormat pada Dalai Lama. Saya punya koleksi 12 buku dari beliau. Saya menjadi Buddhis karena terinspirasi dari Lama. Oh ya, Anda tahu Dalai Lama 2 minggu, seminggu lagi mau datang ke New York. Wow. Tinggal Anda nggak sadar keyakinan saya ingin apa tidak. Kalau inginnya aja nggak ada, apalagi dapat duanya. Oh ya, gimana caranya? Oh, nanti saya carikan tiketnya. Baik, Anda carikan ya, saya dari timnya datang. Saya tidak pernah puas. Kalau dia carikan, iya nek dapat, nah kayak nggak dapat, hilanglah harapan. Karena itu apa? Saya harus cari sendiri.
Oh kalau dapat 2, syukur. Tapi saya harus cari sendiri. Mulai saya buka internet, bagaimana caranya sebagainya. Oh ini, langsung besok pagi kirim itu data-data. Karena sudah close, sudah tertutup. Di waktu itu sudah tertutup untuk orang mencari tiket undangan untuk beliau. Tertutup. Ya tinggal jual. Punya media apa tidak? Kalau pasrah, ya sudah tutup. Ya tidak bisa. Dapat enggak? Enggak mungkin. Saya katakan, saya cari, saya usaha. Wah kirim email, pasportnya dan sebagainya. Wah akhirnya dapat jawaban, bisa. Ini nanti ada langkah-langkahnya. Waktunya mengambil tiket, saya datang sendiri, usaha sendiri, telepon bolak-balik. Tidak menggantung sama orang dari Butan ini. Right effort, jalan utama Brosur 8. Kemudian di sini juga begitu, Wirya. Kemudian Sakti, fokus, saya ingin hadir di beliau. Usaha. Nah, hari terakhir suruh mengambil tiket, saya datang, enggak dapat sampai sore, enggak ketemu orangnya, lagi sibuk. Kemudian dapat SMS lagi, WA, ketemuin saya pada hari acara. Di sana ambil langsung tiket, nomornya ini. Waduh, dapat juga tiketnya. Hari itu saya diantarkan, saya sendiri yang masuk gedung, nggak perlu teman. Kenapa nggak takut? Naik mati juga nggak ada yang temenin. Jadi harus berani semuanya sendiri. Waktu lahir sendiri kan, kecuali ada orang lain yang lahir kembar. Nah, sampai di sana masih muncul panitianya. Saya kan duduk di di depan begini ya, bukan di panggungnya ya. Saya harus tahu diri saya bukan Tibetan Buddhism. Panitianya datang. Kalau karmanya sudah nyampe ya, panitia harap naik ke atas panggung, duduk dia dengan para biku di atas panggung. Waduh, sudah biar lagi. Tapi saya tahu diri, saya nggak mau duduk di bagian depan, tapi 4 baris ke belakang, tapi yang bisa nyentrom beliau, nyentrom supaya waktu khotbah saya bisa nikmati terus gitu. Sebelum datang, kemudian panitianya masih datang lagi. Anda diminta duduk baris ketiga. Yang 1, 2 itu wah mainkan itu trompet wewet, terus itu melarat. Kalau Parita kan kalau Mahyana kaya pakai ting tak deng jeng. Kalau Tantrayana Tibet lebih kaya lagi, pakai trompet panjangnya 3 meter, ada yang pendek, wah gembreng. Saya itu melarat itu. Nah, sudah duduk baris ketiga. Kemudian apa? Menjelang dari lama datang, beliau masih panitia datang lagi pada saya. Tolong Anda baca short chanting yang pendek di depan Dalai Lama. Waduh, mati aku. What is short? Short itu pendek itu apa? 5 menit, 10 menit, 15 menit. It's short. It's up to you, dia bilang begitu. Waduh, parita apa ini ya? Ya sudah siap. Kemudian beliau datang, saya berdiri, persis saya berdirinya di paling pojok. Dari lama datang, saya hormat, I'm from Indonesia, disentuh tangan saya. Oh ya, dihormat. Baca chanting di sana. Udah selesai chanting, Vandana, Tisarana, kemudian Bawatu Sapa Manggala, pendek. Beliau ikut. Ternyata selama 2 hari di sana, beliau naik turun tangga ke saya 7 kali saya disentuh. Wah, itu sudah berkasnya bukan main. Nah, hari kedua saya anggap sudah selesai. Saya berdiri juga duduk di bawah. Dari lama sudah naik ke atas. Panitianya datang lagi. Please, quick. Now it's your turn. Now giliran Anda untuk baca parita. Waduh, mati aku gitu. Sambil menggos naik ke atas. Dari atas muncul lagi. Waduh, parita apa ya gitu. Kemudian karena hari itu ulang tahun beliau,
maka saya berikan chanting mengenai Jayanto, memberikan penghormatan Jayanto. Jadi begitu muda begini memberikan blessing kepada Dalai Lama yang duduk di atas. Jadi itu memang ada pancabala yang tersimpan, yang selama ini saya baca, saya renungkan. Itu adalah ibaratnya cakra. Cakra itu kan lambang Buddhisme itu cakra. Kalau cakra itu tersimpan dalam, kalau ada sesuatu yang maha penting, maha ini, itu cakra akan keluar dengan sendirinya. Tidak usah dicari pakai opo ya, tidak. Itu dengan sendirinya itu keluar sendiri. Jadi pancabala yang biasa kita nikmati, kita lakukan ya. Begitu ada momen begitu, semuanya itu menjadi satu kesatuan, seret begitu aja. Jika 7 kali gitu. Dan saya mendapatkan 2 kali kata, yaitu selendang putih itu. Di hari pertama setelah chanting juga dia kasih, hari kedua juga kasih lagi. Waduh, ini berkah. Saya katakan, saya minta maaf, saya tunda ke Los Angeles. Saya utamakan ketemu dengan Dalai Lama dulu. Wah, waktu saya laporkan kepada seorang suhu Indonesia, mengatakan, Bante, Sekjen, saya ketemu Dalai Lama, saya bangga. Jayamedo, jangan bangga-bangga ketemu Dalai Lama ya. Loh, kenapa Bante? Nanti tidak boleh masuk RRC karena Dalai Lama adalah musuhnya RRC. Astaga, Bante nggak masuk RRC, nggak apa-apa. Asal saya tidak ketemu beliau, buat saya puas. Nggak boleh begitu. Jangan ketemu Dalai Lama. Karena soal Dalai Lama, sampai dekat dengan Dalai Lama itu dimusuhi oleh RRC. Tapi yang siapa yang dekat dengan RRC tidak akan dimusuhi oleh Dalai Lama. Nah, itu bedanya. Bedanya orang baik sama orang jelek itu di situ. Kalau saya baik dengan Anda, nggak dimusuhi oleh di sini. Ya sudah dimusuhi, sakarapmu. Sakarapmu, gampang saja. Asal saya masih hormat dan saya yakin Dalai Lama bukan orang yang pernah menganjurkan mengenai pemberontakan, menganjurkan pembunuhan, menganjurkan, tidak pernah ada. Dituduh, ya. Jadi apa? Ya wis sakarapmu. Gak boleh masuk, gak apa-apa, ra-apa-apa, katanya Jokowi ya. Udah dientengin gitu aja. Maka kita itu selalu enteng. Jadi nanti kalau dapat undangan lagi, saya gak boleh ke RRC, ayo wes karena itu gak apa-apa. Karena belum tentu. Ya sama dengan lihat ini, Donald Trump kan berubah. Nah nanti 2 minggu lagi saya berangkat ke Amerika. Saya yakin nggak ada apa-apa, saya bukan Muslim kok. Kalau Muslim nama saya Ali Hamid, jenggot lah, nggak boleh masuk itu nanti sama Donald Trump itu. Ya. Jadi itulah kebanggaan saya dengan jemaat Dalai Lama itu tidak disangka-sangka, tidak dinyana-nyana, tidak direncanakan, tapi begitu ada momen pancabala kita jalankan. Tapi kalau Anda tidak yakin, tidak merasa perlu, maka tidak mungkin itu terjadi. Ya, terima kasih.